Panggil pelatih luar negeri. Anggota KKB jalani latihan militer mengerikan. Lebih keras dari TNI. Melansir dari tribunpalu.com, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua ternyata menjalani latihan militer yang sangat mengerikan. Hal ini terlihat dari video yang baru-baru ini beredar. Di depan sebuah honai, terlihat beberapa pria bertubuh tegap, sedang jungkir balik di bawah perintah. Sang instruktur, tak diketahui secara pasti, sedang berbuat apakah para pria di depan honai di pinggir kampung dekat hutan lebat itu. Tapi dari aksi yang dilakukannya itu, tampak jelas kalau para pria Tambun tersebut sedang serius menjalani latihan militer. Dari video yang viral di jagat maya tersebut, terungkap fakta bahwa para pria itu sedang mengikuti latihan militer. Latihan itu sangat ekstrim, karena dipaksa merayap dan bergerak ke depan hanya dengan mengandalkan kekuatan dada. Saat merayap, tangan para pria tersebut diikat di bagian belakang pinggang. Sementara untuk bergerak maju, mereka menggerak-gerakan badan bak ular yang sedang melata. Konon kabarnya, latihan seperti itu tak pernah dilakukan oleh para awak TNI Polri, kebanggaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diduga kuat kalau sang pelatih bukan sembarang orang. Pelatih juga kemungkinan bukan berdarah Papua, bahkan diduga kuat berkebangsaan negara asing. Karena menilik instruksi yang diberikan, gaya latihan yang diterapkan, juga cara-cara yang diperlihatkan, latihan itu sepertinya mengadopsi latihan dari luar. Dalam video berdurasi singkat itu, tak diperlihatkan siapa oknum pelatih, tak disebutkan pula dari mana dia berasal. Yang terlihat hanyalah para pria itu dilatih merayap dengan dada dan perut tanpa bantuan tangan maupun kaki. Saat merayap, tangan diletakkan di belakang pinggang. Sementara posisi kaki tetap lurus ke belakangan tanpa ditekuk sedikit pun. Pada posisi itulah anggota KKB dipaksa merayap ke depan hanya dengan mengandalkan kekuatan dada dan perut. Anggota KKB itu dipaksa bergerak ke arah depan dengan mengandalkan gerakan tubuh ke kiri dan kanan, tanpa bantuan kaki dan tangan. Sepintas kilas sebagaimana tampak dalam video viral tersebut, pergerakan anggota KKB yang mengikuti latihan militer itu terlihat sangat sulit. Akan tetapi berbekal spirit dan kekuatan tubuh, para pemuda itu ternyata mampu melakukannya walau harus berjuang ekstra keras. Setelah sampai pada garis yang dituju, para anggota KKB tersebut dipaksa lagi untuk kembali ke arah semula. Model latihan tersebut dilakukan secara berulang kali, sehingga para pemuda itu akhirnya mampu melakukannya dengan sempurna. Dari video itu, tak diungkapkan siapa instruktur yang dibayar TPNOPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka untuk pelatihan tersebut. Tak diungkapkan pula dari mana instruktur itu datang. Bahkan tak disebutkan siapa sesungguhnya yang mengotaki latihan super ekstrim tersebut. Tapi berangkat dari pelbagai fakta yang terjadi selama ini, anggota KKB di Papua tak henti-hentinya melancarkan serangan dengan berbagai siasat yang tak terduga. Salah satunya adalah pura-pura datang menonton pertandingan badminton di Gor Aula Gedung DPRD Kabupaten DIY. Tiba-tiba warga muka baru menembak mati warga sipil yang sedang bertanding di tempat itu. Pasalnya, tanpa hujan tanpa angin, juga tanpa sebab musabab yang jelas. Tiba-tiba pria tak dikenal itu memberondong warga sipil yang sedang berolahraga di Gor Aula Gedung DPRD Kabupaten DIY. Kisah penyerangan secara tiba-tiba itu lagi-lagi menjadi trending topik di tanah air. Apalagi yang menjadi korban dalam insiden itu adalah warga sipil yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang. Dalam kejadian itu, korban tak bisa diselamatkan. Saat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis, korban Justeru telah menghembuskan nafas yang terakhir. Korban meninggal dunia sebelum kendaraan yang ditumpanginya tiba di rumah sakit. Korban keburu menghembuskan nafas terakhir sebelum mendapatkan pelayanan medis. Belum diketahui siapakah pelaku yang tega menghabisi korban saat sedang berolahraga di gedung DPRD Kabupaten DIY itu. Tapi terbersit kabar bahwa pelaku adalah anggota KKB. Pasalnya insiden penembakan itu dilakukan dari jarak dekat dengan menggunakan senjata api laras panjang. Hanya saja belum diketahui atas perintah siapakah para pelaku melancarkan aksinya. Namun saat ini prajurit TNI Polri sedang memburu oknum tersebut. Aparat keamanan kemungkinan telah mengantongi identitas pelaku.
Sebab setelah melarikan diri seusai mengeksekusi korban, warga di sekitar lokasi kejadian sempat melihat para pelaku. Kala itu pelaku buru-buru melarikan diri dengan tetap menenteng senjata api laras panjang yang dipunyainya. Semua informasi tersebut telah disampaikan seluruhnya kepada aparat kepolisian di bawah Kapolda Papua. Sementara terkait latihan militer non-ekstrim bagi anggota KKB Papua tersebut, aparat keamanan telah mendengar kabar tersebut. Bahkan prajurit TNI Polri telah pula menyaksikan latihan militer yang berlangsung di depan Honai di sebuah kampung kecil di pedalaman Papua itu. Akan tetapi, ketika prajurit TNI Polri hendak mengambil tindakan tegas terukur, tiba-tiba dari arah belakang muncul sejumlah anggota KKB yang bergerak mendekati prajurit TNI Polri. Mengingat jaraknya sudah semakin dekat dan anggota KKB itu membawa senjata api dengan posisi siap tembak, sehingga prajurit TNI Polri pun mengambil sikap tegas. Awalnya menembak ruang di sekitar anggota KKB. Saat tembakan itu dibalas dengan tembakan secara membabi buta. Pada saat itulah adu ketepatan pun terjadi. Hanya dengan 1-2 peluru yang dilepaskan, anggota KKB tersebut kocar-kacir dan akhirnya tak lagi bersuara. Fakta terbaru itu kini viral di media sosial. Warganet pun memberikan beragam komentar yang isinya mendoakan agar anggota KKB lekas sadar dan kedamaian di Papua bisa tercipta. Netizen lainnya juga turut memanjatkan doa agar Allah senantiasa melindungi semua prajurit TNI Polri yang saat ini sedang bertugas di daerah bergolak.